Hai Mams, bertemu lagi dengan saya Retno Anindita dari Yayasan Dia Penerus Bangsa. Hari ini kita mau bahas tentang satu hal yang sering banget muncul di kalangan orang tua atau di kalangan anak-anak juga. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu gampang banget stres gitu, overwhelmed, padahal kelihatan dari luarnya tuh kayak baik-baik aja, tapi memang ternyata dalamnya itu mereka kayak overwhelmed gitu ya, maksudnya terlalu stres gitu. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Winda. Nah, Kak Winda ini adalah kepala sekolah dari Percik Playground dan Learning. Halo Kak Winda, apa kabar nih? Halo Mbak Dita, kabar baik. Nah, jadi ini loh Kak Winda, pertanyaannya sebenarnya tentang sehari-hari sih. Jadi kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu gampang stres gitu? Apakah emang tuntutan sekolahnya, atau memang dari pelajarannya, atau memang dari pergaulannya? Iya. Gitu. Remaja dan stres, sepertinya anak remaja dan stres itu memang kaitannya sangat erat sekali sih. Kalau kita lihat lagi dari awalnya ada pergeseran. Artinya kalau kita lihat nih, kan kita berbeda zaman ya Kak ya, berbeda zaman setiap tahunnya, dan itulah yang mempengaruhi kenapa remaja dan anak-anak bersikap. Jadi kita mulai dari perubahan biologisnya. Biologis itu artinya struktur otak, lalu fisiologisnya juga, kemudian ada juga psikologisnya. Jadi semua itu berpengaruh terhadap bagaimana dia membawa dirinya, sehingga sangat erat kaitannya anak dan remaja. Gitu. Jadi sangat banyak perubahan dari sisi biologis, fisiologis, dan psikologis. Jadi banyak sisi yang bisa kita lihat nih. Mau yang mana dulu nih kira-kira, Kak Dita? Kalau aku sih lebih tertarik sama fisiologisnya dulu ya. Karena memang dari sisi fisiologis itu kan anak-anak sekarang lebih cepat tumbuh ya. Betul. Maksudnya tinggi badannya lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Terus dari badannya, perubahan badannya juga lebih cepat mereka gitu. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki itu terlihat lebih cepat dewasa gitu dari bentuk kalau laki-laki itu kita bisa lihat dari udah mulai tumbuh bulu-bulu di sekitar mukanya kayak kumis, jenggot tuh lebih cepat gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Iya, jadi tuh perubahan fisiologis atau fisik itu memang sangat cepat karena kemarin itu kalau kita lihat nih perbandingannya sama zaman kita, dulu anak-anak menstruasi itu di usia SMP, SMA. Iya, betul-betul. Kalau sekarang yang fenomena yang terjadi, yang saya dapati kebetulan saya juga sering turun untuk ke sekolah-sekolah ya untuk mengetahui tentang pubertas dan lain sebagainya, gadget dan lain sebagainya, itu sangat mengalami percepatan, bahkan ada yang usianya 10 tahun sudah menstruasi, artinya itu di kelas 4 SD. Iya, 4, 5, 6 itu sudah mulai menstruasi. Itulah yang menandakan bahwa memang perubahan itu cepat terjadi, apalagi ketika di fase remaja, itu memang fase kedua tercepat pertumbuhannya setelah bayi. Nah, tercepat, jadi kalau misalnya kita muter-muter nih, kalau muternya pelan, itu otomatis kita nggak begitu pusing. Tapi kalau muternya cepet, kita bayangin muternya cepet, kira-kira apa nih yang Kak Dita rasain? Kalau pasti pusing kan? Pusing, bingung, linglung gitu ya. Nah itu yang terjadi sama remaja. Cepet, perubahannya cepet, karena memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah era digital, gadget pertumbuhan gizi, ya, betul gadget. Kemudian juga pertumbuhan gizi yang sekarang sudah semakin baik ya, sudah semakin banyak. Kita dapatkan sekarang ilmu-ilmu juga sangat dapat banget. Kemudian gizi itu sekarang kurang seperti zaman dahulu tuh, kan nggak ada tuh makanan-makanan yang tidak seperti sekarang gitu.
makanan-makanan fast food Iya. segala macam itu banyak sekali. Jadi fast food itu berpengaruh juga ya Salah sama satunya berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan anak-anak pada zaman sekarang. Kemudian era digital juga, dan juga memang ya itu tadi makanan, lingkungan, dan memang hormon-hormon yang memang sudah semakin bertumbuh di tubuhnya gitu. Oh gitu ya. Jadi faktor fisiologis tentang badan mereka, untuk pertumbuhan badan mereka itu juga mempengaruhi psikologi di pikirannya untuk pengelolaan stres atau semacamnya, ya, atau jadi ada kaitannya? ada nggak kira-kira? kaitannya, sangat ada kaitannya, karena jadinya tubuhnya terlihat seperti orang dewasa karena dia tumbuh lebih cepat, tapi sebenarnya secara akal dia belum sempurna karena pertumbuhan otaknya usia remaja, ada di depan sini ada namanya bagian otak prefrontal cortex. Itu adalah bagian pemusatan informasi, kemudian juga pengambilan keputusan, baik buruk itu berkembang di usia 25 tahun. 25 tahun artinya ketika secara fisik dia terlihat sudah seperti orang dewasa, namun akalnya atau kemampuan otaknya belum bisa memutuskan mana yang baik dan benar, sehingga yang kita lihat nih, wah dia sudah dewasa ya, secara fisik terlihat perbedaannya, namun secara akal ternyata dia masih yang anak-anak seperti itu. Yang kita lihat kan seperti itu, seperti Kak Dita tadi bilang bahwa kok anak-anak sekarang tuh terlihat baik-baik saja secara fisik karena pertumbuhannya semakin baik, tapi ternyata secara akal karena memang belum usianya di 25 tahun berkembang mantap, sehingga terlihat bahwa wah enggak nih, nggak baik-baik aja nih ternyata gitu sih Kak. Itu ya, ternyata berpengaruh banget ya gitu untuk perkembangan anak-anak ya, maksudnya dengan fisiologisnya mereka, dengan gadget, dengan makanan itu ternyata berpengaruh sekali ya. Iya, sangat berpengaruh. Tadi kan biologis, kemudian fisiknya sudah sudah tumbuh, kemudian psikologis itu artinya sesuatu yang tidak terlihat, yang bisa merasakan hanya orang-orang terdekatnya. Kadang-kadang nih Kak Dita kalau misalnya berinteraksi sama remaja, dia merasa bahwa dirinya baik-baik aja, kemudian orang tuanya merasa bahwa ada masalah nih, ada masalah dalam arti ada perubahan deh di anak aku. Dulu tuh anak aku kalau dikasih tahu nurut, kok sekarang kalau dikasih tahu membantah terus sih. Nah itu karena memang di usia-usia pubertas atau usia-usia 10, kalau perempuan 10 sampai seterusnya itu memang sedang mengalami pubertas, pertumbuhan baik fisik, psikologis itu sendiri yang terlihat tuh hanya orang-orang terdekat. Ini perubahan nih moodnya naik turun. Nah itu cepat juga kan moodnya anak-anak remaja itu. Saling berkaitan sehingga kadang-kadang dirinya merasa baik-baik saja, si remaja itu, si anak itu merasa baik-baik saja, namun orang tua merasa bahwa itu enggak nih dulu berubah nih, anak aku berubah gitu. Jadi anaknya merasa baik-baik aja, orang tua yang merasa ada masalah nih, sekarang jadi lebih ngebantah gitu. Tapi memang itu normal ya? Iya, normal. Maksudnya itu tidak dijadikan bukan orang tua itu tidak harus untuk mengkotakkan anak ini, oh ada masalah nih, begitu dia perubahan dari yang mungkin lebih ceria, begitu remaja udah mulai masuk kayak dia jadi lebih pendiam, menutup diri, terus maunya dengan teman-temannya saja. Biasanya kan kayak gitu ya, betul. lebih nurut kata temennya atau kata orang lain dibanding sama orang tuanya. Nah itu yang membuat biasanya orang tua itu berpikir, ini anak aku kok berubah ya, gitu kok dari sisi itu ternyata emang fasenya. Iya betul, ini adalah fasenya perubahan yang orang tua kadangkala itu sulit untuk memahami. Jadi ini yang perlu belajar tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya juga perlu belajar dan perlu mempersiapkan fase ini. Sehingga ketika memang mengalami perubahan tersebut, orang tua siap secara mental untuk hadapin, oh jadi perlu ada aha momennya gitu. Oh ini anak aku berubah, oh usianya sudah segini, tanda-tanda
tanda-tanda fisiknya sudah mulai berubah, kemudian psikologisnya juga udah mulai menentang nih, udah mulai kritis. Nah, artinya orang tua belajar menyikapinya bagaimana bisa diterima nih sama si anaknya. Kadang-kadang ketika sudah tahu fase itu, orang tua cuma taunya bandel nih, dicap langsung, bandel, nakal nih, nggak nurut sama orang tua. Hal yang itu justru jadi menjauhkan anak untuk bercerita kepada orang tua gitu. Jadi dua-duanya perlu belajar. Si anak perlu mempersiapkan diri, orang tua pun gitu. Jadi biar klik gitu. Iya, jadi sebagai orang tua mungkin kita harus lebih bonding lagi ya gitu. Jadi momen ini justru untuk orang tua itu untuk belajar untuk memahami si anak bahwa itu memang emang fasenya seperti itu, dan abis itu mengeratkan lagi bonding mereka, karena biasanya memang yang kayak gini terlihatnya ya itu bandel, rebel, nggak bisa dibilangin, nggak nurut. Nah itu kan stempel-stempel yang membuat anak juga pasti jadi kayak apa ya, kok aku dibilang gini sama orang tuaku, kok mamaku kok nggak percaya sama aku. Biasanya kan kayak gitu ya gitu. Jadi emang kitanya juga harus, orang tuanya juga harus aware ya. Iya, harus aware. Makanya tadi seperti pertanyaan Kak Dita ya, bahwa jadi kok anak sama remaja tuh sangat lekat ya, sangat jadi tuh anak tuh rentan stres tuh karena ketidaksesuaian label-label tersebut yang didapati dari orang tuanya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ya Kak Dita dan teman-teman semua, bahwa adanya proses bonding itu tadi nggak langsung atau nggak ujuk-ujuk, wah ini anak aku mau remaja nih supaya jadi kayak temen, aku perlu tahu, tapi telat deh kayaknya kalau misalnya proses bondingnya dimulai saat itu gitu. Jadi perlu sebenarnya proses bonding itu dari awal, sehingga ketika menghadapi fase pubertas tadi, fase anak-anak jadi lekat dan tidak kabur si anaknya gitu. Jadi proses bondingnya dimulai dari fase awal anak-anak menuju ke remaja, sehingga pas lagi remaja udah mulai klik. Nah kalau misalnya dimulai, aduh anak aku nih pas remaja kayak gini nih, kita koreksi lagi, kenapa ya kok nggak mau cerita sama aku sih sebelumnya gitu. Ya walaupun sedikit telat, tapi bukan tidak bisa diperbaiki, seperti itu sih. Kalau dari faktor luar nih Kak Winda, pengen tahu juga, sekarang itu kan banyak banget ya, kayak misalkan sekolah-sekolah itu kalau kita lihat ya, pelajarannya itu sulit sekali. Apalagi untuk kelas atas ya. Maksudnya kelas 1 sampai kelas 6 deh itu, SD deh gitu ya sebenarnya. Itu tuh sulit banget. Jadi kayak saya tuh kayak kalau ngelihat tuh kayak apa ya, lebih ke kok kayak anak SMA ya pelajarannya ya. Untuk materinya gitu ya. Itu mempengaruhi juga nggak? Ya betul, salah satunya itu sih Kak Dita. Jadi beban pendidikan, terutama dari kalau kita dulu kayaknya waktu kelas 1 SD lebih ke belajar baca gitu ya. Sekarang kelas 1 gitu ya, lebih tinggi lagi tingkatannya, semakin tinggi. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa anak-anak juga mudah stres. Betul seperti Kak Dita bilang tadi. Kemudian juga dari faktor luar itu ada gadget tentunya. Dulu zaman kita tentu gadget belum sebanyak ini. Belum sekarang apa-apa layar ya, era layar kalau dibilang. Itu mempengaruhi juga bagaimana anak-anak dan remaja merespons si stres tersebut gitu. Sama ini ya, percepatan berita ya, cepat banget mereka terima berita-berita dari luar tuh saat itu juga real time gitu kan. Kalau dulu kita harus nunggu berita, ya kan, berita di TV seperti apa. Kalau sekarang tuh kayak mereka langsung di tangan, langsung tahu gitu. Betul. Saat itu sangat juga masif gitu ya. Sangat masif. Betul sekali. Itu dia kenapa disebut digital native, karena semua serba layar,
semua juga dipengaruhi oleh berita-berita yang tadi cepat merespon dan membuat anak-anak dan remaja membandingkan gitu. Jadi yang tampak di media sosial, yang tampak di digital itu kan tidak melulu selalu benar gitu. Kita harus cross check. Dan kadang-kadang anak dan remaja hanya menjadikan itu patokan gitu. Makanya ada FOMO, kalau ada yang viral dikit langsung, dan itu kan sangat bergayung sambut karena remaja itu memang sedang di fase ingin coba-coba hal baru. Jadi ketika ada gadget, berita-berita hal yang sangat viral gitu, kemudian disambut oleh remaja yang memang fasenya secara psikologis ingin coba-coba, maka ia akan tumbuh, wah aku ikut-ikutan deh tanpa tahu makna dari yang viral tersebut. Sama gitu. Konsekuensi ya, mereka juga belum tahu cara konsekuensinya tuh menghadapinya seperti apa nanti kalau misalnya mereka lakukan itu ya. Iya, itu dia tadi Kak Dita, berkaitan juga dengan bagaimana dia memutuskan dari prefrontal cortex yang belum matang. Jadi prefrontal cortex itu usia 25 tahun baru matang, sedangkan anak-anak remaja kan usianya 12 ke atas gitu ya. Sedang bertumbuh gitu. Ketika sedang bertumbuh dia mendapatkan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak sesuai, otomatis ya dia akan harus memutuskan, dan kadang-kadang karena belum tumbuh secara baik, keputusannya hasilnya pun tidak sesuai gitu. Dan nanti akan perang lagi sama orang tua kan. Orang tua maunya seperti ini, tapi anak maunya kayak gini. Nah, itulah yang membuat bertolak belakang lagi. Bertolak belakang. Jadi sumber stres juga ke anak gitu. Jadi banyak sekali sisi-sisi yang kita bisa gali, kita pahami bahwa memang rentan sekali nih anak-anak remaja menghadapi tuntutannya nih, tantangannya di luar diri. Berarti kita bisa ini ya Kak Dita, kita bisa lihat bahwa sebenarnya tantangannya nggak hanya dari luar. Kalau tadi kan gadget, kemudian tadi label-label dari orang tua, ekspektasi dari orang tua, tapi dia juga punya tantangan tubuhnya sendiri, lagi berubah. Perubahan itu. Jadi dia tuh double kill gitu ya istilahnya ya. Anak zaman now double kill ya. Anak zaman now karena memang dia sedang berubah secara fisik tadi, biologis juga, kemudian secara psikologis, kemudian dia menghadapi tantangan dari luar tubuhnya, yaitu gadget yang di dalamnya juga ada konten-konten yang negatif seperti itu. Dan juga ada ekspektasi-ekspektasi dari masyarakat dan orang tua yang sangat berlebihan terhadap anak dan juga remaja zaman now, sehingga sangat mempengaruhi kenapa mereka rentan menghadapi stres gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kan kita udah tahu tadi fisiologisnya, biologis, terus dari sisi psikologisnya. Nah, kalau misalkan udah terjadi nih, caranya orang tua itu untuk bonding, misalkan ada orang tua yang terlambat sadar. Nah, itu kayak apa Kak? Kalau boleh kita tahu nih. Iya. Jadi, wah ini kayaknya di tanda-tanda di anak aku nih udah mengalami itu gitu ya. Sepertinya memang anak aku agak tertekan nih dan lain sebagainya. Sebenarnya ada tanda-tandanya. Stres itu sebenarnya ada dua jenis Kak Dita. Jadi ada stres yang baik, eustress, dan distress. Artinya ketika kita sedang menghadapi suatu tekanan, biasanya tuh anak-anak kan ujian ya. Ujian tuh deg-degan gitu. Lalu dia langsung melakukan jadinya persiapan, jadinya belajar. Itu namanya stres yang baik. Stres yang baik artinya memunculkan motivasi ke anak untuk lebih mempersiapkan diri, alarm gitu ya. Kemudian kalau stresnya atau bentuk ujiannya itu double, terus dia jadi resisten, dia jadi tubuhnya tuh akan mengadaptasi sendiri kita. Kemudian setelah dia tubuhnya udah nggak kuat nih, tadi udah ada alarmnya, udah resisten, terus akhirnya jadi ke fisik biasanya ada masalah-masalah
jadi kurang enak makan, atau justru sebaliknya jadi makannya berlebihan, kemudian jadi sering sakit GERD atau MAH, itu bisa jadi tanda-tanda. Nah, sebagai orang tua kita bisa lihat nih dari ciri-ciri tadi, alarm tadi, apakah anaknya memang di kondisi yang kok secara fisik kayaknya sakit-sakit terus ya, biasanya kuat nih gitu, itu udah mulai warning. Udah mulai dicek, udah mulai harus evaluasi ya, kira-kira apa yang membuat anak ini stres. Biasanya kita kan nggak langsung tahu itu stres atau apa gitu ya, langsung kalau ketika anak secara fisik sudah terlihat, itu mulai coba dievaluasi sebenarnya ada apa, itu tadi secara fisik. Lalu mungkin menyendiri secara psikologis, jadinya tadinya ceria, kemudian jadi mengurung diri di kamar gitu. Itu bisa juga jadi tanda bahwa siapa tahu nih anak aku nih stres nih gitu. Itu tadi ada 2 ya, secara fisik juga secara perubahan tingkah laku. Nah, ketika sudah orang tua sudah melihat ada tanda-tanda tersebut, artinya orang tua perlu lebih aware lagi untuk coba gali. Karena kalau misalnya digalinya saat itu, mungkin dia merasa tidak nyaman, mungkin butuh bantuan profesional, atau butuh sebelum itu boleh cek juga ke teman-temannya gitu. Kita perlu tahu dulu siapa teman-teman terdekatnya, kemudian mungkin guru, karena remaja, anak-anak kan lingkungannya nggak hanya di sekolah, nggak hanya di rumah, juga di sekolah. Jadi perlu dicek juga ke teman-temannya, ke sekolah, kemudian nanti kita cross check lagi seperti itu. Jadi perlu tahu nih orang tua warning-warning yang tadi secara fisik dan juga secara psikologis ada perubahan tingkah laku. Jadi mental dan fisik itu terlihat ya. Tapi kan emang banyak banget ya untuk persoalan zaman sekarang itu anak-anak yang orang tuanya bekerja dua-duanya. Itu kayak apa menyikapinya? Maksudnya kadang-kadang orang tua bekerja itu bukan menyalahkan orang tua yang bekerja ya, tapi orang tua yang bekerja itu kan kadang dia tidak 24 jam melihat, ya kan, paling hanya pagi dan malam. Nah itu kayak apa? Karena kan pasti berbeda treatment ibu yang ada di rumah sama ibu yang bekerja. Nah itu kan beda untuk nge-treat gimana caranya ngebantu anak tuh untuk biar nggak stres gitu loh. Nah itu gimana Kak kalau untuk ibu yang bekerja? Iya, sebenarnya sih untuk ibu bekerja dan ibu tidak bekerja itu dua-duanya punya kesempatan dan peluang yang sama. Karena yang dibutuhkan anak bukannya hanya hadir secara fisik, tapi hadir secara kualitas gitu. Jadi buat ibu-ibu bekerja tidak perlu khawatir, karena ibu-ibu juga bisa kok bonding time, bisa kok melakukan pendekatan dengan anaknya di jam-jam krusial seperti di pagi hari, kemudian di malam sebelum tidur, walaupun singkat tapi punya makna yang mendalam. Jadi kita punya trik-trik nih buat ibu-ibu yang bekerja, walaupun kadang-kadang ibu bekerja juga merasa bahwa aduh aku merasa bersalah gitu ya, bersalah karena tidak memiliki waktu yang banyak. Tapi ibu-ibu semua, waktu itu bukan tidak hanya sekedar banyak tapi tidak berkualitas gitu. Ibu-ibu bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang berkualitas di tengah waktu-waktu ibu yang padat itu sih. Jadi nggak harus panjang waktunya. Jadi kita punya hadir di momen-momen penting, seperti pagi hari, malam hari sebelum tidur, dan kegiatan-kegiatan yang memang dia menampilkan di sekolah, misalnya ada tampil apa, tunjukkanlah kehadiran dan perhatian ayah bunda di situ, gitu. Jadi dia hadir tidak hanya secara fisik, tapi hadir secara fisik dan emosional, psikologis gitu ya. Jadi emang itu pengaruh banget ya Kak ya, maksudnya kehadiran orang tua itu ternyata pengaruh juga untuk perkembangan mental dan perkembangan fisiologisnya mereka ya. Jadi kita tidak bisa kayak kalau kita bandingkan dengan yang anak zaman dulu, mungkin kita bisa untuk
mencari sendiri, maksudnya kita bisa tanpa orang tua hadir. Biasanya kan orang tua karena bekerja, kita bisa mencari sendiri. Tapi kalau untuk anak zaman sekarang memang terlihat perbedaannya tuh, kita juga harus orang tua tuh jadi ikut hadir gitu. Betul, ya. Ikut hadir dan ikut bersama-sama, bukan hanya sekedar hadir gitu ya. Iya, bukan hadir secara fisik secara gitu fisik ya. saja, tapi memang terlibat secara emosional, itu penting juga sih ya. Gitu. Kalau dulu mungkin terlihat memang selalu ada gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ibu-ibu bekerja tapi sukses juga kok membersamai tumbuh kembang anaknya gitu. Karena kalau sekarang anak zaman sekarang tuh kan terlihat orang tuanya tuh juga lebih chip in ya. Maksudnya kayak kita terjun langsung itu involve, maksudnya dengan sekolahnya, dengan kegiatan-kegiatannya itu kita tuh orang tua zaman sekarang tuh lebih tahu ya. Lebih tahu gitu dan lebih mau terjun. Iya. Tapi bisa jadi Kak Dita itu yang keterlibatan itu ya, keterlibatan orang tua yang berlebihan pun seperti juga bisa stres. Jadi lebih ke berlebihan, artinya bukan secara kualitas tadi ya, tapi kayak anak tuh benar-benar karena perbandingan sosmed itu tadi ya, orang tua sehingga orang tua tuh seperti membandingkan misalnya anak aku tuh harus sekolah di tempat yang seperti ini sesuai dengan yang memang sedang berkembang di media sosial, sehingga kalau tidak mencapai itu orang tua merasa bahwa dirinya gagal dan semua ekspektasi orang tua tadi akan jatuh ke anaknya, padahal mungkin kebutuhan anaknya tidak seperti yang seekspektasi orang tua gitu. Bisa jadi itu yang menjadi tekanan si anak, sehingga itu juga salah satu sumber stres anak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita nggak sadar, pokoknya yang terbaik deh buat anak, karena sekarang informasinya banyak sekali dari media sosial, kita sangat melimpah ilmu, tapi itu yang akan menjadi tantangan sendiri buat si anak, bahwa kok mama aku tuh gini-ginian, sama kan karena kita kan berusaha terbaik, tapi anak merasa bahwa aku tuh nggak butuh itu, aku tuh butuhnya ini gitu, butuhnya sesuatu yang kadang orang tua jadi nggak menyadari itu gitu. Orang tua hanya melihat ke sisi orang tua saja tanpa mengkonfirmasi ke anak. Dan anak pun karena lagi fase-fasenya, dia juga anak tuh juga kadang tidak asertif dalam menyampaikan kepada orang tua gitu. Iya sih mama aku tuh kayak gini, tapi ya udahlah gitu, hanya terima-terima aja. Yang tadi dibilang kok terlihatnya baik-baik aja, nerima-nerima aja. Tapi kita lupa untuk menggali lagi, anak tuh butuhnya apa sih gitu. Anak apakah udah sesuai belum ya sama anak aku gitu. Iya, mungkin emang berarti kembali lagi ya, emang orang tua itu bukan hanya sekedar melahirkan, membesarkan, tapi juga ikut terlibat dalam sisi perkembangan emosinya. Betul. Gitu ya Kak. Karena itu yang paling sulit sih ya Kak Dita ya. Benar, karena nggak ada bukunya ya. Kalau melahirkan udah ada wejangannya. Kalau membesarkan juga wejangannya dari banyak orang atau ilmu-ilmunya banyak. Tapi kalau kebutuhan emosinya itu kan juga yang paling tidak terlihat. Betul, tidak terlihat, dan kadang walaupun ilmunya secara teori banyak di media, tapi cara kita mempraktekannya itu apakah sudah tepat ataukah memang belum tepat, itu yang kadang kita tidak cross check lagi gitu. Makanya kita harus butuh ngobrol sama profesional tuh seperti itu, bukan berarti bahwa karena ilmu sudah banyak sehingga kita jadi self diagnose gitu kan. Jadi psikolog dadakan ya. Psikolog dadakan atau kadang-kadang orang tua juga khawatirnya nih, aduh kayaknya anak aku stres nih, langsung berlebihan dan sebagainya. Itu juga yang menyebabkan bahwa anak-anak label-label yang seperti itu yang membuat anak juga jadi tertekan dan akhirnya jadi memang stres seperti itu. Wah, bagus banget. Jadi nih, banyak sekali ilmunya, faktor yang bisa kita lihat. Jadi emang nggak bisa cuman lihat dari satu situasi atau satu
perilaku gitu ya Kak ya. Jadi emang harus perlu digali lagi ada apa. kita harus lihat dulu jangka panjang flashback ke belakang kayak apa merekanya gitu ya. Lihat fase usianya, usia segitu emang lagi apa sih gitu, dilihat dulu apakah memang dia sedang menuju ke fase itu atau cuma terlihat cuma sekali-sekali aja. Pokoknya harus digali dulu lebih dalam sebelum kita mengetahui kan jadinya kebutuhannya si anak itu apa, si remaja itu apa gitu. Wah, ini ilmunya bagus banget. Jadi obrolan ini bermanfaat banget gitu. Kita sekali lagi diingatkan kalau hari ini yang memikul beban berat itu bukan cuma anak-anak, tapi orang tua juga ikut harus berpengaruh dalam sisi emosi dan mendekatkan diri gitu, lebih dekat lagi sama anak-anak gitu ya. Terima kasih banyak Kak Winda untuk hari ini, ilmunya bagus banget. Jadi kita karena masa depan negara ini itu kan emang ada di anak-anak ya. Jadi emang kita harus lebih aware lagi dan lebih terhadap perkembangan mereka. Jadi sekian untuk hari ini, kita pamit. Saya Retno Anindita, saya Kak Winda, pamit undur diri. Dadah.